PN. 10 PN itu berarti Oke. Baik, jadi pada saat ini Bapak minta bantuannya. Kenapa kalian masuk pagi? Karena akan mencoba mempraktekkan sebuah model pembelajaran. Jadi Bapak minta kalian untuk Bapak lakukan. Nah, sebelum ke materi, siapa ada yang nggak masuk nggak? Masuk. Aman? Semua ya. Berarti ada 30 berapa? 34. 31 tambah tadi terakhir 35 mungkin. 34. Ya. Tapi sebelum nanti ke materi, Bapak akan jelaskan dulu sebentar tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu Bapak ambil dari keterampilan ya, bukan pengetahuan. Mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan maupun tulisan. Ya, teks eksplanasi itu nanti kalian menulis sebuah teks yang berkaitan dengan fenomena alam. Jadi intinya kalian nanti menulis, ya. Nah, sebelum kalian menulis, kalian harus tahu dulu IPK-nya. Yang pertama, agar kalian bisa menulis, menyusun bagian-bagian pokoknya dulu. Kan suka pusing ya kalau menulis ya. Mulainya dari mana? Terus udah titik kalian bingung lagi kan? Aduh, kalimatnya apa lagi? Nah, ini dulu nanti kalian susun dulu bagian-bagian penting. Ya. Jadi kalian nanti kalau udah punya bagian-bagian penting, nggak pusing. Seperti apa bagian penting itu? Kata konsep tahu? Kata konsep? Nah itu. Lalu yang kedua, menentukan struktur teks. Struktur teks itu adalah sebuah fondasi bahwa menunjukkan teks itu apa. Jadi kalau nggak ada strukturnya, akan bisa dinyatakan sebuah teks. Contohnya, tubuh kalian punya struktur nggak? Strukturnya apa? Tengkorak. Ya, udah lama nggak belajar apa ya? Tengkorak. Terus tulang punggung, tulang pinggang, dan kaki. Contohnya satu, nggak ada tulang pinggang, bisa berdiri nggak? Satunya tengkorak, bisa hidup nggak? Sama teks juga. Kalau sebuah strukturnya tidak lengkap, nggak bisa dinyatakan sebuah teks. Ya. Lalu yang ketiga, menyajikan hasil teks eksplanasi, yaitu kalian sudah punya paragraf pokoknya, ide pokoknya udah apa, terus strukturnya kalian udah tahu, baru menulis. Nah, nanti sesudah menulis, kita periksa pekerjaan teman kalian dengan cara menyunting. Nanti Bapak kasih AKPD-nya bagaimana cara menyunting yang baik dan benar. Paham? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, itu kompetensi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian udah pegang nih kelihatannya. So, pilih dulu warna. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada ungu. Udah pilih? Cung yang warna merah. Cung, 1. Cung warna kuning. 3. Cung warna biru, Bapak biru. 1, 2 banyak. Cung warna ungu. Wih, banyak ungu, kita lihat ya. Yang warna merah, katanya warna ini biasanya disukai oleh mereka yang berkepribadian terbuka, terus agresif, impulsif, dan penuh semangat. Betul? Mana tadi yang merah? Penuh semangat? Benar? Betul. Berarti sesuai ya. Tapi jangan jadikan patokan. Terus yang warna kuning, siapa yang kuning tadi? Bertiga ya? Bertiga ya? Kuning adalah warna keceriaan, kebijaksanaan, imajinasi. Warna kuning biasanya dipilih oleh orang-orang yang haus petualangan, menyukai hal-hal baru atau dan aktualisasi diri. Jadi senangnya mengeksplor. Benar gitu nggak? Atau senang kalau punya circle baru, kegiatan baru, teman-teman baru, senang gitu? Benar? No. Tapi kalau salah juga nggak apa-apa, karena ini bukan sebuah patokan asli ya. Gitu. Cung yang biru tadi, Bapak biru ya? Lumayan agak banyak. Kita lihat kepribadian kita gimana sudah sesuai gambar. Orang-orang penyuka biru biasanya sabar. Benar sabar? Ya. Betul? Sabar
juga merasa sabar. Sensitif? Sensitif? Nah, Bapak juga merasa sensitif. Punya pengendalian diri yang bagus. Benar? Kalau yang lain pakai aerob, kalian pakai mio, sabar? Ya? Sama, Bapak juga gitu. Dan mudah menyadari kesalahannya, gitu. Betul? Jadi sering-sering tafakur ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. Itu yang biru. Cong yang ungu tadi banyak ya yang ungu ya? Yang ungu, orang yang milih warna ungu biasanya jomblo. Bener nggak? Bener nggak jomblo? Betul, betul. Nggak salah. Nah, setidaknya kalian sudah ketahuan kalian ya. Ya, kita udah fokus, bisa fokus lagi? Bisa fokus lagi? Ini, tapi sebelum kita ke sini, ada yang mau bertanya nggak? Oke, apa nih? Teks eksklamasi itu apa? Oke, teks eksklamasi itu apa? Tuh, ada lagi? Apa fungsi eksklamasi? Oh, fungsi teks eksklamasi ya. Nanti kita jelaskan, nanti Bapak akan jelaskan sesudah memutar video ini ya. Ini contoh sebuah fenomena yang bisa dijadikan teks eksklamasi. Ini salah satu contoh. Bapak putar ya.
Oke ya. Jadi itu sebuah apa video tadi? Bencana. Bencana alam itu apa namanya? Lebih luasnya fenomena alam. Ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Kalau yang tadi fenomena apa? Pinter, masih ya. Nah, tadi kan videonya tentang tanah longsor. Ini teksnya kita lihat ya teksnya. Nah, tanah longsor kelihatannya sama yang belakang. Tapi bapak ini ya, semoga matanya masih bagus ya anak SMA ya. Tanah longsor di Bantul, rumah warga rusak tertimpa. Jadi yang tadi kita bahas ya ada strukturnya. Nah strukturnya ada 3. Ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, ada interpretasi. Ya, tapi nanti kita bahas lebih. Pernyataan umumnya beberapa hari lalu musibah tanah longsor menjarang wilayah dusun Poyahan RT 3 Kelurahan Seloharjo, Kapanewon, Pundong, Bantul, Kamis 13 bulan 10 2022. Efek dari longsor tersebut membuat rumah warga rusak tertimpa dan tertutup akses jalan karena longsor tanah. Tadi juga ada ya yang jalan sampai ambruk ya. Terus ada rumah-rumah yang di pinggir bantaran apa? Lereng bukitnya itu kan bahaya. Fondasinya kalau nggak itu pernyataan umumnya. Jadi apa pernyataan umum tuh luas gitu namanya. Di sini urutan sebab akibatnya. Kenapa bisa terjadi longsor? Komandan Pusdapol Bantul Akalukul Firmansyah mengatakan hujan yang terus-menerus katanya terjadi beberapa hari terakhir membuat tanah di sejumlah kawasan menjadi labil. Ini sebabnya. Di beberapa tempat kondisi diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Ini juga sebabnya. Sistem drainase yang buruk membuat aliran air menjadi tidak terarah karena drainasenya ada apa airnya nggak sesuai jalur drainase, ada yang ke kanan dan ke kiri. Ya kalau ke atas nggak mungkin ya. Hingga akhirnya memicu tanah longsor di wilayah tersebut. Jadi sebabnya itu karena hujan deras, drainasenya tidak baik, akibatnya menjadi longsor. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka, namun material longsor sempat menutup akses jalan dan juga menimpa rumah milik warga bernama Purwanto. Ini interpretasinya. Para relawan dan BPBD nantinya akan melakukan sterilisasi area terlebih dahulu. Di antaranya dengan memotong pohon yang berpotensi longsor, akan menimpa rumah dan membuat sistem drainase dari atas hingga aliran air terarah tidak meluber ke mana-mana. Jadi drainasenya itu contoh teks diambil dari video longsor. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Rio? Ada? Paham semua? Dari awal sampai akhir? Baik, kalian bikin dulu kelompok berenam. Geserkan apa kursinya? Ayo. Yang belakang boleh dong. Stop. Nih A, sini yang belakang A, ambil kursinya nih A. Ini depan kursinya.
lagi dipecat tuh, jangan di situ semua duduknya. Oh, ini lagi kita ngomong. Coba selain handphone kalian di atas meja, jangan ada. Jadi nanti kita belajar menggunakan handphone. Ya, tadi ada yang bertanya, fokus lagi ya. Tidak ada buku, tidak ada tas, tidak ada apapun, hanya powerbank boleh. Kita belajarnya pakai gawat. Tadi ada yang bertanya, Pak, teks eksplanasi itu apa? Nah, ini terjelas. Sudah kita lihat contohnya, ini terjelas. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Jadi, ingat garis bawah ya, menjelaskan hubungan peristiwa. Ini sih penting, menjelaskan hubungan peristiwa. Kayak tadi contohnya, karena hujan deras, drainasenya kurang baik, menyebabkan peristiwanya apa? Itu adalah rangkaian sebuah peristiwa. Paham ya? Itu teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam maupun sosial. Contohnya yang sosial apa? Kalau tadi udah ya alam. Sosial. Contohnya apa? Kemacetan. Betul. Satu. Lagi yang selalu menjadi bahan politik kita tiap pilpres. Undang-undang. Demo. Ya, demo itu agak caranya ya. Tapi demo itu karena apa tuh? Undang-undang. Ya gara-gara undang-undang ya. Ingat, pasti disebut sama orang-orang itu tuh partai kemis. Nah, biasanya pasti disebut gap. Pilpres. Itu fenomena sosial bukan? Yang satu makin kaya, yang maaf ya, yang miskin makin tercekik. Biasanya itu fenomena sosial. Ada ya rumput miskin. Itu contohnya. Lalu kita lihat itu pengertian. Lalu ada kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan itu adalah sebuah ciri bahasa yang digunakan dalam menulis sebuah teks. Nanti debat ada kaidah kebahasannya. Teks prosedur ada, teks negosiasi untuk PN-nya ini tuh ada. Nanti itu teks negosiasi kalian harus benar-benar paham. Nah, ini kaidah kebahasan. Yang pertama, menunjukkan konjungsi. Tahu konjungsi? Tahu, kata penghubung. Menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya antara lain sebab, menyebabkan, disebabkan, karena. Itu adalah kasualitas, konjungsi kasualitas. Lalu yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Kata hubung kronologis ya, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu. Ya, kayak tadi ada tuh di teks-teks itu contohnya. Terus menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ya, tadi ya kalau kata bendanya fenomena alam, yang penting tadi adalah longsor. Intinya itu aja, konjungsi kausalitas sama kronologis. Kalau kausalitas itu sebabnya, kenapa, mengapa, bagaimana, gitu. Itu penyebabnya. Kalau kronologis ya tadi seperti itu, lalu, kemudian, ya, yang menyebabkan sebuah fenomena. Paham nggak? Bisa ya dimengerti ya, semoga Bapak menjelaskannya. Nah, ini struktur yang tadi ya, kalau tubuh kalian orang. Ini struktur. Yang pertama ada identitas fenomena, tadi pernyataan umumnya ya. Pernyataan umumnya apa? Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kalau tadi kan diterangkannya menurut apa yang ada tanggalnya, bukan lupa ya. Pokoknya tadi itu kutipan sebuah seorang kapolsek kalau tadi ya, kalau tidak salah ya disananya. Ada yang tahu nggak? Ingat nggak tadi? Pokoknya kutipannya itu, lalu penggambaran rangkaian kejadiannya yang tadi yang hujan, terus drainasenya kurang baik menyebabkan. Lalu ulasan tadi sebuah
perbaikan drainase, terus semoga drainase tersebut tidak akan menyebabkan longsor kembali. Gitu ya, penanaman pohon lagi itu adalah ulasan. Jadi kalian menulis teks eksplanasi harus ada 3 ini, pahami ya, jangan sampai nggak di kalau nggak ada struktur ini, ya itu nanti repot. Nanti kita penyuntingannya sesuai. Nah ini LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. LKPD-nya ada 3 tahap. Kelompok 4 baru masuk ya. Nah, kenaikan BBM di Indonesia itu fenomena apa? Sosial. Good, bagus. Sok lanjutkan. Punya grup kelas semuanya? Ya. Semua. Punya grup kelas ya. Udah gabung semuanya? Gabung. Neng, kirim link ini ke grup kelas. Jadi nanti kita buatnya adalah Google Jamboard. Kelompok ini kelompok 1 di frame 1, belakangnya kelompok 2 di frame 2, belakangnya lagi kelompok 3 di frame 3, sebelahnya kelompok 4, depannya kelompok 5 di frame ini. Ini kan ada di atasnya ya. Ada frame 5, ada frame 4, ada frame 3, ada frame 2, ada frame 1. Jadi kita menggunakan model media Jamboard ya. Jadi nggak usah lagi di kertas. Siapa yang udah masuk ini 3 orang? Cung. Yang satu, 2. Ini satu lagi siapa? Oke, masalah. Sok, kelompok 2 udah masuk, kelompok 1 udah masuk. Oke. Kelompok 2 udah masuk. Kelompok 4 belum? Udah ya? Oh iya. Kelompok 3 udah belum? Lagi ngedownload. Ini apa ini? Nanti Bapak ketahuan dong di sini. Ya. Ayo, waktunya kalian membereskan menyelesaikan teks ini adalah 30 menit. Ayo. Cari gambarnya sebagus mungkin. Cari yang bagus-bagus. Ada yang 1 orang, ada yang cari gambar, 1 orang ada yang cari teksnya. Cari gambarnya yang bagus-bagus. Bos. Atau Ya, kelompok 5 udah bagus. Kelompok 4 oke, kelompok 3 tapi yang udah signifikan kelompok 5 ya. Thank you.
alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Ayo. Nah, yang lain ya, kelompok yang lain. Perhatikan nih. Kalian kelompok yang lain tugasnya adalah menyunting. Nah, menyuntingnya lihat. Nanti pada saat kelompok 1 itu mempresentasikan, kalian nilai ya, skornya 2, 3, 4, 5 ya. Kalau bagus, berarti nilainya nanti 10, pilihnya 10. Di sini checklist. Terus kaidah kebahasannya kalau sesuai dengan tadi kaidah kebahasannya ya. Sok, siap menyunting? Siap gak? Sok nih, presentasi nih. Ayo, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Sulistiawati. Di sebelah saya bersama Fitri Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini merupakan fenomena yang hampir setiap hari terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari yang ditemukan di pasar, sekolah, terminal bus, lampu merah, dan persimpangan jalan raya maupun persimpangan rel kereta api. Kemacetan yang paling parah terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kemacetan yang disebabkan karena kendaraan terjebak oleh kerusakan jalan, titik-titik yang besar, tergesa-gesa, pengendara memperlambat laju untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila jalan tersebut sempit, maka otomatis antrean kendaraan akan membuat kemacetan yang panjang. Kerusakan jalan ini disebabkan antara lain tidak adanya saluran drainase yang setiap musim hujan air tidak bisa mengalir dan menyebabkan jalan sehingga menyebabkan permukaan jalan menjadi rusak. Oleh sebab itu pembangunan drainase yang baik cukup signifikan untuk mengurangi kemacetan. Perilaku yang ini adalah diakibatkan simbolis mutualisme antara perumahan dan angkutan umum. Selama ini angkutan umum yang menarik turunkan penumpang. Angkutan umum tentu saja berusaha mencari penumpang dimanapun, apapun, dan akan selalu melakukan apapun termasuk perjalanan sembarangan. Penumpanglah yang seharusnya memposisikan diri sehingga angkutan umum akan mengikuti keinginan penumpang yang turun tidak di depan halte dan dapat menyebabkan kemacetan. Oke, baik. Ini yang kelompok 1 ya. Udah dinilai, udah semuanya disunting. Sesuai dengan struktur kelompok 1. Sekarang kita lihat pekerjaan kelompok. Nah, yang bagus apa ya? Kelompok 2 boleh, kelompok 2 boleh. Stop. Kelompok 2 presentasi, yang lainnya menyunting. Di bawah kelompok tadi kan kelompok 1 yang kalian sunting. Bawahnya tulis kelompok 2. Ayo, maju kelompok 2 cepat. Saya sunting ya. Sesuai dengan strukturnya lengkap atau tidak. Kaidah pembahasannya lengkap atau tidak. Sesuai atau tidak. Temanya bagus atau enggak. Terus penampilannya bagus atau tidak. Ya, sesuai dengan indikator yang Bapak berikan tadi. Yuk, kelompok 2, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Andrea. Perkenalkan nama saya Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Gempa bumi atau getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang signifikan.
jelaskan eksplanasi itu apa? Kita belajar apa hari ini? Eksplanasi itu kayak menjelaskan sesuatu proses atau kejadian Kejadian fenomena alam. sosial. Ya, paham ya? Eksplanasi itu. Kalau strukturnya tadi ada apa aja? Ada berapa? Berarti pertama apa? Pernyataan umum. Kedua, sebab dan akibat. Yang ketiga, ulasan. Ya, paham ya? Jadi teks eksplanasi itu berkaitan dengan teks yang menceritakan sebuah fenomena alam maupun sosial. Strukturnya ada 3, ada pernyataan umum, ada sebab akibat, penjelasan sebab akibat atau rangkaian peristiwa, dan yang ketiga ulasan. Jadi kita sudah selesai mencoba pembelajaran berbasis Jamboard ya untuk menulis teks eksplanasi. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Cukup? Semoga paham ya. Jadi pembelajaran pada kali ini semoga kalian bisa menerapkan nanti di pelajaran-pelajaran lain, atau karena kalian bosan menggunakan buku, boleh menggunakan Google Jamboard lagi ya dalam mengerjakan contohnya teks negosiasi atau nanti jurusan kalian apa? KM ya. Pemasaran kalian kan bisa menggunakan aplikasi ini kalau kalian mau memasarkan suatu produk. Jadi tinggal tambah-tambahkan aja nanti. Siap? Ya, kalau begitu alhamdulillah kita sudah selesai. Boleh sok dipimpin doanya. Kita tutup karena kita mau ujian ya sebentar lagi ya. Boleh dipimpin doa sama Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sikap barisan